pada pagi ini kita bisa berkumpul, bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Tentunya kita bersyukur pada Allah bisa dipertemukan dalam majelis ilmu seperti ini. Imam As-Satibi pernah mengatakan bahwa di antara tanda kebahagiaan seorang hamba itu adalah Allah mudahkan dia mengerjakan ketaatan. Ya. Jadi ketika seseorang itu mengerjakan ketaatan, maka itulah tanda bahwa seseorang itu bahagia. Ya. Karena apa? Karena ibadah itu adalah sesuatu yang bisa mengantarkan kita mendapatkan kebahagiaan. Orang-orang yang berat dalam mengerjakan ibadah, maka bisa dipastikan bahwa hidupnya nggak bahagia. Ya. Makanya Bapak Ibu saudara bahagia, kita patut bersyukur kita bisa mengerjakan berbagai macam ketaatan kepada Allah. Beliau juga menyampaikan bahwa ketika seseorang itu senantiasa mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, ini juga tanda bahwa seseorang itu bahagia. Ya. Oleh karenanya, Bapak Ibu, rekan-rekan saudara bahagia, kita berusaha untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Ya. Kalau ibadah wajib itu sudah semestinya kita kerjakan. Tapi kalau ibadah sunnah itu kadang ada orang yang mengatakan, paling sunnah kok. Gitu. Padahal kata Imam As-Satibi itu, orang yang mengerjakan ibadah sunnah ini akan membahagiakan. Ya. Makanya kita jangan meremehkan ibadah-ibadah sunnah. Ya. Bapak Ibu saudara bahagia, rekan-rekan rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mentadaburi Al-Quran surat Fatir ayat 29 sampai ayat 35. Mudah-mudahan dengan kita mentadaburi 6 ayat ini akan bertambah rasa iman kita kepada Allah, akan bertambah semangat kita untuk melakukan ibadah, semakin bertambah kita berusaha untuk mendekati Allah dengan berbagai macam ibadah. Baik Bapak Ibu saudara bahagia, rekan-rekan rahimakumullah, kita akan baca dulu surat Fatir ayat 29 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور
ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده خبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Bapak Ibu saudara bahagia, kita akan mulai dari surat Fatir ayat 29 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa terus-menerus membaca kitabnya Allah, membaca Al-Quran. Wa aqamus shalah, dan dia senantiasa memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan tegaknya salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan dia selalu menginfakkan apa yang Allah rizkikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. 3 golongan itulah orang-orang yang menginginkan perniagaan yang tidak akan merugi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan rahimakumullah, 3 golongan orang-orang yang beruntung dalam hal ini, yang tidak akan merugi. 1, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ketika kita mempelajari ayat ini, kita mungkin bisa introspeksi pada diri kita masing-masing. Selama ini kita dalam membaca Al-Quran seperti apa? Apakah kita membaca Al-Quran itu sak nyandai kalau orang Jawa ya? Atau kita memang berusaha untuk meluangkan waktu betul untuk baca Al-Quran ini. Karena sesungguhnya membaca Al-Quran itu bukan membuang-buang waktu. Justru ketika kita membaca Al-Quran, waktu kita akan efektif. Tidak ada waktu yang dipakai untuk membaca Al-Quran itu menjadikan waktu itu sia-sia. Bahkan sebaliknya, Allah akan
mengefektifkan waktu kita. Beberapa rekan-rekan yang mohon maaf kemarin ada teman sejawat kami, dokter bedah saraf. Dokter bedah saraf itu ketika akan melaksanakan kraniotomi misalnya, ada perdarahan di otak kemudian harus dibuka sebagian tempurungnya. Itu kan, Masya Allah, membutuhkan waktu berjam-jam untuk melakukan operasi itu. Ada teman kami ketika mau melakukan operasi itu, dia baca Quran dulu. Baca Quran selama 30 menit. Kalau dalam pikiran manusia, tentunya, ini membuang-buang waktu. Eman-eman 30 menit. Yang tadinya bisa memulai untuk operasi ini malah baca Quran dulu. Tapi ternyata yang terjadi adalah Allah berikan kemudahan dalam proses operasi itu yang tadinya bisa sampai 7-8 jam, ini selesai dalam waktu hanya 3 jam saja. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kita pergunakan waktu kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, maka justru waktu itu akan diefektifkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi, Bapak Ibu saudara bahagia, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan ini Allah yang menyampaikan. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, tiap hari selalu membaca Al-Quran, maka nggak akan rugi. Nggak akan rugi. Sehingga rekan-rekan sekalian berbahagia, suatu hal yang harus kita lakukan betul ketika Allah sudah menyampaikan seperti itu, ya sudah kita lakukan saja. Ya. Kemudian Bapak Ibu saudara berbahagia, yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan tegaknya salat. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian berbahagia, salat ini bukan hanya sekedar dilaksanakan, tapi kita berusaha bagaimana salat ini kita tegakkan. Dan orang-orang yang memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan tegaknya salat, inilah orang-orang yang beruntung. Apa saja? Mulai dari misalnya pakaian kita, mulai dari ini kira-kira pakaian ini pantas nggak ya? Digunakan untuk sholat itu pantas nggak ya? Kemudian bagaimana misalnya tempat yang akan kita gunakan untuk sholat. Terus apalagi bagaimana waktunya.
sampai nanti bagaimana kita berusaha untuk tumakninah dalam mengerjakan sholat. Jadi Bapak Ibu saudara bahagia, hal-hal yang berhubungan dengan tegaknya sholat ini, ya kita berusaha untuk memperhatikan. Ini adalah sesuatu yang bisa mengantarkan kita pada kesuksesan, tidak merugi. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan dia berusaha untuk selalu mengeluarkan infak dari rezeki yang sudah Allah berikan kepadanya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Jadi Bapak Ibu saudara bahagia, rekan-rekan rahimakumullah, infak itu boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Yang terpenting apa? Yang terpenting kita ikhlas dalam menjaga keikhlasan dalam kita berinfak. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu rekan-rekan rahimakumullah, infak ini boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Ya. Bahkan banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan kepada kita keutamaan-keutamaan infak itu. Dan Bapak Ibu saudara bahagia, rekan-rekan rahimakumullah, kita bisa belajar dari salah satu organ tubuh kita. Apa itu? Jantung, Bapak Ibu. Jantung ini organ yang luar biasa. Dia selalu berderma. Dia mendapatkan darah dari pembuluh-pembuluh darah yang lain. Dia tidak punya sifat tamak, tidak punya sifat rakus. Akhirnya apa? Setelah dia mendapatkan darah dari pembuluh darah lain, dia pakai sebagian untuk memompa dirinya sendiri, kemudian dia alirkan lagi darah yang dia terima kepada organ-organ yang lain. Bayangkan ketika jantung kita ini punya sifat rakus, punya sifat serakah. Tentunya yang terjadi adalah kematian. Karena organ-organ lain tidak mendapatkan darah dari jantung. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, tadi kembali kepada infak. Infak ini boleh secara sembunyi-sembunyi, boleh secara terang-terangan. Tiga golongan itulah orang-orang yang Allah sampaikan dalam ayat ini, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Artinya beruntung. Ya. Bapak Ibu saudara bahagia, kemudian di ayat yang ke-30 surat Fatir, Allah berfirman, liwaffiyahum ujurahum
Allah akan menyempurnakan pahala-pahala mereka. Masya Allah. Wa yazidahum min fadlih. Bahkan Allah akan menambah pahala tersebut dengan karunia-Nya. Artinya Bapak Ibu berbahagia, ketika ada misalnya seorang pekerja yang sudah bekerja sebagaimana mestinya, kemudian dia diberi gaji, ternyata oleh majikannya dia masih dikasih tambahan dari gaji itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah pada ayat ini akan menambah, menyempurnakan pahala mereka karena karunia-Nya. Bapak Ibu saudara berbahagia, ayat selanjutnya ternyata Allah memberikan dari 3 itu. Satu, selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, berusaha untuk memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan tegaknya sholat. Kemudian 3, berinfak, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ternyata pada ayat yang ke-31 surat Fatir, Allah khusus menyampaikan terkait dengan Al-Quran. Apa itu? Walladzi auhayna ilaika min kitabi. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad berupa kitab Al-Quran ini, huwal haqq. Apa saja yang ada dalam Al-Quran itu adalah benar. Tidak ada dalam Al-Quran itu yang tidak benar. Kalau sudah ada dalam Al-Quran, pasti benarnya. Bahkan musaddiqan lima baina yadaih, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Innallaha biibadihi la khabirun basir. Dan Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Jadi Bapak Ibu saudara berbahagia, di dalam Al-Quran, Allah sudah menerangkan kepada kita bahwa apa yang ada di dalamnya pasti benar. Sehingga bagi orang yang beriman tidak ada keraguan. Misalnya, dalam hukum waris, Al-Quran sudah menerangkan siapa yang mau dapat setengah, siapa yang mau dapat 1/4, siapa yang mau dapat 1/6, siapa yang mau dapat 1/8. Sudah dirinci, mendetail. Dan itu pasti benar. Kalau ada masalah-masalah dalam kehidupan ini yang terkait dengan waris, kok timbul masalah yang terkait dengan waris, nggak selesai-selesai, bisa dipastikan bahwa mereka yang bermasalah itu tidak mau mengikuti Al-Quran. Waris ini satu-satunya syariat yang sangat detail Allah ceritakan, Allah sampaikan. Ketika orang itu mau mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran, tidak mungkin terjadi perselisihan. Sekali lagi, perselisihan yang ada yang terkait dengan waris pasti dia tidak mau mengikuti apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Nah,
Kemudian tadi disebutkan musaddiqan lima baina yaday. Al-Quran itu juga sebagai kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya itu apa sih? Ya, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur. Nah, Al-Quran ini membenarkan kitab sebelumnya. Bahkan menyempurnakan. Jadi, Bapak Ibu saudara bahagia, kita patut bersyukur kita masih bisa melihat salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Kita patut bahagia bahwa kalam-kalam Allah itu masih terjaga. Dan kita bisa membacanya, mempelajarinya. Kita patut bersyukur kita masih bisa membaca Al-Quran. Bapak Ibu saudara bahagia, kemudian di ayat yang ke-32, ternyata Allah menerangkan kepada kita bahwa ada 3 golongan pewaris Al-Quran. Pewaris Al-Quran itu ada 3. Siapa saja? Ayat yang ke-32, Allah menyebutkan bahwa Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Kemudian kitab itu, Al-Quran itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, kata Allah. Faminhum, dan di antara hamba-hamba kami itu, satu dzalimun li nafsih. Ada orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, golongan yang pertama ini yakni orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Dzalimun li nafsih. Sebagai orang yang gambarannya itu orang yang melalaikan sebagian dari kewajiban yang Allah perintahkan. Jadi, dia mengerjakan sebagian hal-hal yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah. Imam Al-Marawi mengatakan bahwa golongan yang pertama ini, dzalimun li nafsi ini adalah yang amal buruknya itu lebih berat dari amal baiknya. Ya, dia juga mengerjakan kebaikan, tapi juga mengerjakan dosa. Dan dosanya ini lebih, kalau ditimbang, lebih berat daripada ibadahnya. Ya. Kalau Imam Ghazali dalam Minhajul Abidinnya menyebutkan golongan yang pertama dzalimun li nafsi ini adalah golongan yang akan rugi besar. Disebut merugi lantaran dunia itu adalah menjadi ladang untuk mengerjakan ibadah, tapi justru dimanfaatkan untuk menuruti hawa nafsu, untuk berbuat dosa. Dan satu lagi, dia enggan untuk bertobat kepada Allah. Nah, ini golongan yang pertama. Dzalimun li nafsi. Kemudian, golongan yang kedua, wa minhum muqtasid.
Golongan kedua adalah muqtasid, golongan pertengahan. Golongan pertengahan, muqtasid. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa golongan ini adalah mereka yang melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan apa-apa yang dilarang dalam agama. Namun, golongan ini, kata Ibnu Katsir, tidak mementingkan ibadah-ibadah sunnah. Dia kerjakan apa yang Allah perintahkan, dia juga menjauhi apa yang Allah larang, tapi tidak mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Ini menurut Ibnu Katsir seperti itu. Bahkan secara bersamaan, ia juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, amal-amal yang hukumnya makruh. Jadi Bapak Ibu saudara berbahagia, muqtasid ini menurut Ibnu Katsir dia melaksanakan ibadah-ibadah wajib, menjauhi larangan-larangan, tapi tidak mengerjakan ibadah sunnah. Bahkan dia sering mengerjakan ibadah-ibadah atau amal-amal yang hukumnya makruh. Imam Al-Qurtubi menjelaskan muqtasid ini sebagai orang yang timbangan amal baik dan buruknya itu sama. Ini kalau menurut tafsir Al-Qurtubi. Nah, Bapak Ibu saudara berbahagia, rekan-rekan rahimakumullah, ini ada 3 golongan pewaris Al-Quran. Yang pertama, zalimul li nafsih. Yang kedua, muqtasid. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara berbahagia, ini. Wa minhum sabiqum bil khairat. Biidznillah. Golongan yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Yaitu orang-orang yang bersegera dalam mengerjakan amal soleh. Inilah Bapak Ibu saudara berbahagia, rekan-rekan, golongan yang paling tinggi dan paling mulia di sisi Allah. Ketika ada kebaikan itu segera melaksanakan. Seketika ada amal soleh yang bisa dilakukan, segera. Jadi, sabiqun bil khairat ini, mereka yang tidak sekedar taat dan dia mengerjakan kewajiban-kewajiban, meninggalkan larangan-larangan, tapi sabiqun bil khairat ini adalah orang-orang yang juga tekun mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Hal-hal yang makruh, hal-hal yang subhat, dia jauhi. Sehingga apa? Sehingga ketika dihisab itu amal kebaikannya lebih berat dari amal buruknya. Bahkan orang-orang yang bersegera dalam mengerjakan amal soleh ini, mereka juga senang membuka pintu-pintu kebaikan. Rasulullah SAW dalam hadisnya menyampaikan, Inna minan nasi mafatihalil khairi. Sungguhnya ada orang-orang yang hidupnya itu suka membuka pintu-pintu kebaikan. Wa maghaliqa lisyarri, dan menutup pintu-pintu keburukan.
Wa inna minan nasi mafatiha, dan ada golongan manusia yang lain justru membuka pintu-pintu keburukan. Wa maghaliqa lil khairi, dan menutup pintu-pintu kebaikan. Dan luar biasanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis selanjutnya, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi. Maka berbahagialah orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan. Jadi Bapak Ibu saudara bahagia, rekan-rekan rahimakumullah, golongan yang ketiga ini golongan yang tidak mau menyia-nyiakan amal kebaikan. Golongan yang ketiga ini adalah golongan orang-orang yang sesegera mungkin dalam melaksanakan kebaikan. Tidak menunda-nunda kebaikan. Bapak Ibu saudara bahagia, ayat yang ke-33, jannatu adni yadkhulunaha. Mereka tadi yang senantiasa membaca Al-Quran, yang terus berupaya untuk memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan tegaknya sholat, orang-orang yang selalu berinfak, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, jannatu adni yadkhulunaha. Mereka akan mendapatkan surga Aden yang mereka akan masuk di dalamnya. Kemudian disebutkan yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'ah. Orang-orang ini ketika sudah masuk ke surga Aden, Allah beri perhiasan berupa gelang-gelang dari emas dan mutiara. Masya Allah. Jadi kalau ibu-ibu di dunia ini belum punya gelang emas, besok ketika masuk di surga Aden, Allah berikan perhiasan gelang dari emas dan mutiara. Walibasum fiha harir, dan pakaian mereka di dalam surga Aden itu adalah harir, sutra. Ketika orang-orang tadi sudah masuk ke surga Aden, apa yang diucapkan oleh mereka? Ayat yang ke-34. Wa qalul hamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Jadi Bapak Ibu saudara bahagia, ketika kita di dunia kita merasa sedih itu wajar. Dalam hidup kita kok ada kesedihan yang menimpa, itu berarti menunjukkan bahwa masih di dunia. Tapi kelak ketika di akhirat, ketika masuk ke dalam surganya Allah, semua kesedihan itu akan hilang. Inna rabbana laghafurun syakur. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun dan Maha memberi syukur, mensyukuri. Bapak Ibu saudara bahagia, ayat yang terakhir, ayat yang ke-35, alladzi ahallana darul muqamati min fadlih. Semua itu, kata Allah, tadi orang-orang yang mau membaca Al-Quran, orang-orang yang senantiasa memperhatikan tegaknya salat, orang-orang yang mau berinfak. Dengan karunia-Nya Allah, Allah tempatkan dalam tempat yang muqamah.
tempat yang kekal, yaitu surga. La yamassuna fiha nasabun. Di dalam surga itu tidak ada rasa lelah. Wala yamassuna fiha lughub. Dan tidak pula merasa lesu. Bapak Ibu saudara bahagia, ini ada asbabul nuzulnya. Ayat yang ke-35 surat Fatir ini ada asbabul nuzulnya. Ketika itu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah besok penduduk surga itu tidur?" Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apakah penduduk surga itu tidur? Kata Rasulullah, tidak. Penduduk surga itu tidak ada yang tidur. Kemudian sahabat yang lain tanya lagi, "Ya Rasulullah, terus kalau penduduk surga itu kalau capek itu mereka apa yang dilakukan ya Rasulullah?" Nah, turunlah ayat ini. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Di surga itu tidak ada kok rasa lelah. Tidak ada kok rasa lesu, nggak ada. Happy terus, bahagia terus. Oleh karenanya, Bapak Ibu saudara bahagia, jamaah rahimakumullah, ya, kita sudah belajar bagaimana sifat atau ciri penduduk surga Aden. Dia selalu sabiqunal bil khairat, bersegera untuk melakukan kebaikan. Kebaikan apa? Apa saja. Kebaikan yang ada di depan mata, segera dilakukan. Dan ayat sebelumnya, yang ke-29 tadi, kebaikan-kebaikan yang bisa segera kita lakukan adalah dicontohkan 3 hal. Selalu membaca Al-Quran, kemudian berupaya untuk memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan tegaknya sholat, dan berinfak, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Demikian Bapak Ibu saudara bahagia, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan pula jalan orang yang murkai. Mudah-mudahan hidup kita hidup yang manfaat, dan akhir hidup kita mudah-mudahan husnul khotimah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.